Bab 33, Gedung Sekte Naga. Di sisi lain, Dirga bersama Abimanyu pergi menuju Gedung Sekte Naga. Tadi malam, dia bertemu dengan adik perempuan guru ketiga dan mengatur ulang aset serta koneksi yang ditinggalkannya, agar dapat menyelesaikan masalah uang. Tadi, setelah membantu Tuan Sadam, dia juga bisa mendapatkan dukungan berupa kekuasaan dari Tuan Sadam. Sekarang, Dirga akan menuju Gedung Sekte Naga untuk mendapatkan kekuatan yang dulu dimiliki guru ketujuh. Begitu dia memiliki uang, kekuasaan, dan kekuatan pada saat yang bersamaan, Dirga dapat menunjukkan kebolehannya dan melakukan yang terbaik. Cepat atau lambat dia akan melengsarkan keluarga Danuwarta. Tuan Satria, kamu benar-benar sangat hebat tadi. Abimanyu berceloteh riang sambil mengemudi. Suasana hatinya sangat gembira. Seumur hidupku, baru pertama kalinya aku melihat kejadian begitu menakjubkan ini. Menyelamatkan orang mati. Nanti, saat aku kembali dan memberitahu ayahku, dia pasti tidak akan percaya. Tuan Satria, kelak aku juga mau mengikutimu. Sebab kerja di kantor pemerintahan sungguh membosankan. Setelah Abimanyu memuji-mujinya, dia tiba-tiba mengubah nada suaranya dan berkata, Tuan Satria, aku juga punya permintaan. Bicaralah. Dirga meresponsnya. Haha. Abimanyu tertawa. Bisakah kamu menerimaku sebagai muridmu? Sebenarnya, saat pertama kali kita bertemu, melihatmu berhasil mengalahkan anak buah naga hitam, aku sudah berniat untuk menjadi muridmu. Tetapi pada saat itu, kita belum saling mengenal, jadi aku segan untuk mengatakannya. Ketika melihat keterampilan medis Tuan Satria yang begitu mengejutkan dan ajaib, aku sudah memutuskan untuk mengikuti Tuan Satria. Mendengar ini, Dirga tersenyum getir. Tadi dia baru saja menolak Prabu, yang menempel padanya seperti layaknya plester luka. Tetapi tak disangka Abimanyu, yang sedang mengemudi, memiliki pemikiran yang sama. Kenapa dirinya begitu populer? Aku tidak menerima murid. Dirga kembali menegaskan keputusannya. Kalau begitu biarkan aku mengikutimu. Abimanyu memohon. Aku bisa menjadi sopirmu. Dirga menggelengkan kepalanya dan berkata, lakukanlah pekerjaanmu dengan baik di kantor pemerintahan itu. Mungkin kelak, aku memerlukan bantuanmu. Bagaimanapun, ayah Abimanyu adalah pejabat tingkat 4 dan memiliki kekuasaan yang cukup signifikan. Benarkah? Mendengar ini, Abimanyu menjadi sangat senang. Sebab, akan menjadi kehormatan jika dia bisa membantu Tuan Satria kelak. Omong-omong, tadi kamu mengatakan bahwa kamu ingin memeriksa pajak keluarga Danuwarta. Ayahku mungkin juga bisa membantu dalam hal ini. Aku akan menyuruh ayahku membantumu saat aku kembali nanti. Jadi aku bisa melaporkannya atas namaku. Saat dia berbicara, Abimanyu sudah sampai di sekitar Gedung Sekte Naga. Di sini adalah distrik bisnis yang begitu ramai dan berkembang. Tempat di mana selalu ada pesta pora dan kehidupan penuh kemewahan. Semua atraksi malam di sini berada di lingkup kekuasaan naga hitam dari dunia bawah tanah. Gedung Sekte Naga ini adalah markas naga hitam. Abimanyu perlahan menghentikan mobilnya. Dia sangat mengetahui informasi ini. Tuan Satria, apa tidak apa-apa kamu masuk sendiri? Apa kamu ingin aku membawa beberapa orang untuk membantumu? Dirga tertawa dan turun dari mobil. Dia pun menolak dengan halus kebaikan Abimanyu. Karena setelah malam ini, semua yang ada di sini akan menjadi miliknya. Setelah berpisah dari Abimanyu, Dirga memasuki Gedung Sekte Naga sendirian. Gedung ini adalah integrasi dari restoran, penginapan, dan hiburan. Semua mobil yang diparkir di luar adalah mobil mewah. Dirga langsung saja menuju ke meja resepsionis di lantai pertama. Mintalah naga hitam turun dan temui aku. Dirga tidak ingin berkonfrontasi langsung dengannya. Dia ingin memilih jalan damai terlebih dahulu. Bagaimanapun, orang-orang di sini akan menjadi bawahannya mulai hari ini. Kedua wanita cantik di meja resepsionis itu pun terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang begitu lancang sehingga berani memanggil bos mereka dengan nama panggilan beliau. Mohon maaf, siapa? Namaku Dirga Danuwarta. Saat Dirga melihat salah satu wanita cantik itu panik dan menghubungi seseorang seolah-olah dia hendak melapor, Dirga melanjutkan. Beritahu naga hitam sekarang bahwa Raja Naga kalian ada di sini. Saat Dirga sedang berdiri di depan meja resepsionis sambil menunggu naga hitam. Tidak jauh di belakangnya, sekelompok pria-pria perkasa dengan tato naga dan harimau duduk di atas sofa. Orang yang memimpin adalah seorang pria besar dengan berewok di wajahnya. Setengah dari wajahnya bertato dan dia terlihat sangat garang. Dia memperhatikan setiap gerak-gerik Dirga seperti sedang menatap mangsanya. Supardi! Bukankah orang itu Dirga? Benar, itu dia. Haha! Setelah mencarinya di mana-mana tanpa membuahkan hasil, ternyata kita tidak perlu repot-repot lagi. Orang itu benar-benar datang sendiri ke sini. Pria dengan berewok yang dipanggil Supardi itu adalah pemimpin regu kecil di bawah komando naga hitam. Tadi malam,
mereka telah menerima tugas dari kakak laki-laki Alina, Parmin Sundara. Mereka diberi waktu 2 hari untuk membunuh Dirga. Hadiah untuk mematahkan kaki dan tangannya adalah 8 miliar. Karena Dirga sudah berani macam-macam dengan adiknya, Parmin ingin Dirga, keponakannya yang tak berguna itu menderita. Supardi mematikan rokok di tangannya, dia lalu bangkit berdiri dan berkata, "Ayo cepat!" Bagaimanapun, malam ini, mereka dan Ketua Naga Hitam harus bertemu dengan orang misterius. Hampir semua kepala geng 9 Tanah Segara telah berkumpul di sini. Inilah acara utama malam ini. Menurut Supardi, berurusan dengan anak buangan dari keluarga dan warta terlalu sepele. Hal ini bisa diselesaikan di sini langsung. Menyadari bahwa kelompok pria kekar ini datang ke arahnya, Dirga sedikit mengernyit. Dirga berpikir dalam hati, mereka tidak turun dari lantai atas dan mereka sudah duduk di sana ketika aku memasuki pintu barusan. Ini berarti mereka tidak diutus oleh Naga Hitam. "Apa kamu Dirga?" Supardi memastikan untuk terakhir kalinya. "Benar." Dirga balik bertanya, "Siapa yang mengutus kalian ke sini?" "Bos Parmin." Supardi juga tidak menyembunyikannya. "Keluarga Sundara, Parmin Sundara." "Keluarga Sundara." Mendengar ini, Dirga langsung memahami semua ini. Ternyata mereka adalah suruhan dari Parmin, kakak tertua ibu tirinya, Alina Sundara untuk menghabisi dirinya. Sepertinya karena dia telah memukuli adiknya, sang kakak tertua pun bertindak untuk membela adiknya. Namun, sepertinya mereka telah salah menyewa orang. Sebab orang-orang yang disuruh oleh Parmin ini akan segera menjadi bawahan Dirga. "Kalian juga bawah Naga Hitam, kan?" Dirga bertanya lagi. "Dasar bocah tengik! Jangan memanggil nama Ketua Naga Hitam sembarangan!" Salah satu anak buah Supardi segera menunjuk Dirga dan membentaknya. "Aku menyarankan kalian untuk tidak ikut campur dalam urusan keluarga Sundara, terutama yang berhubungan denganku." Wajah Dirga begitu serius dan dia memperingatkan mereka. "Kalau tidak, kalian tidak mampu menanggung konsekuensinya." Bab 3-4 Januari kan macam-macam denganku. Konsekuensinya? Kenapa Dirga berani sekali berbicara seperti itu di hadapan Supardi? Dua wanita muda di depan meja resepsionis tidak kuasa menahan celaan untuk Dirga. Anak ini benar-benar tidak takut mati. Dia berani sekali berkata yang tidak-tidak. Hari ini dia sedang sial, sebab semua ahli dari gerbang sekte naga berkumpul di sini hari ini. Siapapun dari mereka pasti bisa menanganinya. Sepertinya tidak perlu mengutus seseorang dari atas. Supardi saja sudah cukup untuk menanganinya. Sayang sekali, padahal dia cukup tampan. Aku takut wajahnya akan hancur nanti. Niatan baik Dirga malah dianggap tong kosong oleh semua orang. Bahkan kata-katanya malah membuat Supardi dan sekutunya marah. Kurasa orang ini takut hingga menjadi bodoh. Dia mulai berbicara omong kosong. Para preman sewaan itu tertawa sinis. Di mata mereka, Dirga seperti anak domba yang tersesat dalam kawanan serigala. Perkataannya tidak dapat menakuti siapapun. "Bocah, berani sekali mulutmu itu." Dari pinggangnya, Supardi mengeluarkan belati yang mengkilat. Ujung lidahnya menyentuh bilah belatinya yang tajam itu. "Sepertinya aku harus membuatmu kehabisan darah agar kamu tahu betapa hebatnya aku." Saat melihat Supardi mengeluarkan belatinya, anak buahnya tersenyum dengan sadis. Dalam hati mereka berpikir, sebentar lagi, anak ini akan merasakan penderitaan. Karena metode terkejam dan yang paling dikuasai oleh Supardi adalah membuat musuhnya kehabisan darah. Sesuai namanya, metode itu dimulai dengan membuat darah di salah satu lengan dan kaki musuhnya habis, lalu memotongnya. Caranya sadis, pertumpahan darah tak dapat dihindari. Reputasinya juga terkenal kejam dan membuat orang-orang takut kepadanya. Melihat belati tersebut, Dirga tiba-tiba teringat akan belati guru ke-9 yang belum digunakan hari ini. "Belatiku juga sudah haus darah." Dirga juga mengeluarkan belatinya sendiri. Dengan tampilan seperti pedang nan tajam, belati tersebut bersinar di bawah cahaya. "Bagus juga senjatamu." Ketika Supardi melihat belati di tangan Dirga, dia pun terkesiap. Wajahnya syarat akan keserakahan. Sebagai seseorang yang ahli dalam menggunakan belati, dia langsung tahu bahwa belati di tangan Dirga bukan belati biasa. Dalam sekali pandang saja dia bisa tahu jika belati itu pasti milik seseorang yang hebat. Makin dilihat, makin besar keinginan untuk memilikinya. Jika dia dapat memilikinya, dia akan menjadi lebih kuat. "Sangat disayangkan," Supardi berkata dengan nada dingin. "Belati sebagus itu ada di tanganmu. Nak, demi belati di tanganmu ini, aku bersedia untuk tidak menyentuh salah satu kakimu." Supardi tidak mau mengambil belati Dirga dengan cuma-cuma. Dia yang awalnya berencana membuang kedua kaki dan tangan Dirga, akhirnya memutuskan untuk menyisakan salah satu kaki Dirga sebagai pertukaran. "Haha,
ternyata kamu masih punya hati nurani. Dirga terkekeh. Seorang preman juga punya etika. Supardi melambaikan belati di tangannya dan langsung menyerang Dirga. Aku tidak pernah mengambil barang orang lain dengan percuma. Sembari dia berbicara, bilah belati tajam itu seolah membelah ruang udara. Melihat ini, Dirga dengan tenang menyerang lebih dulu. Belati di tangannya diayunkan membentuk suatu lengkungan sempurna di udara dan melewati ujung hidung Supardi. Ketika Supardi melihat ini, napasnya tercekat. Saat menghadapi lawan yang kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat darinya, dia sepertinya tidak punya pilihan selain menutup matanya dan menunggu kematiannya. Tidak ada ruang baginya untuk melawan. Klang! Bersamaan dengan jerit kesakitan Supardi. Suara belati yang terjatuh pun bergema. Belati itu penuh dengan darah dan masih ada tangan yang menggenggamnya. Kejadian yang begitu sadis dan mengejutkan ini menyebabkan semua orang yang hadir membelalakan mata mereka. Apalagi, para anak buah di belakang Supardi, mereka semua mematung. Mereka tidak percaya tangan pemimpin mereka terpotong dalam sekejap. Para wanita cantik di depan meja resepsionis juga sangat takut sehingga mereka menutupi mata mereka sebab mereka tidak berani melihatnya lagi. Mereka awalnya mengira bahwa Dirga yang akan bersimbah darah. Awalnya mereka juga merasa kasihan padanya. Tetapi tidak disangka, hanya dalam waktu singkat, yang terhempas adalah pergelangan tangan Supardi. Kemampuan Dirga sungguh luar biasa. Tanganku! Supardi memegang pergelangan tangannya yang putus, dia terus berseru dengan nyaring. Ketika dia menatap Dirga lagi, sorot matanya dipenuhi ketakutan. Kak Supardi! Para anak buah di sampingnya bereaksi dengan cepat dan membantu memapahnya, lalu mengambil telapak tangan yang terpotong itu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Inilah konsekuensi menjadi musuhku. Dirga perlahan menghapus noda darah di belatinya. Setelah melihat darah, sepertinya belatinya tampak lebih bersinar dan lebih tajam lagi. Mengingat kebaikanmu tadi, aku akan mengampuni nyawamu. Pergilah dan katakan pada Parmin agar dia tidak perlu terburu-buru, sebab gilirannya akan tiba. Setelah dia merebut kembali keluarga dan Warta, keluarga Sundara akan menjadi sasaran selanjutnya. Mendengar ini, Supardi tertegun dan ketakutan. Tetapi terlebih lagi, dia merasa marah. Bocah tengik, berani-beraninya kamu memotong tanganku, tunggulah pembalasanku. Dengan bantuan semua anak buahnya, Supardi mengambil tangannya yang terpotong dan melarikan diri dari sana. Kak Supardi! Bagaimana kalau kita naik dan meminta bantuan Ketua Naga Hitam? Para ketua dari daerah lain juga ada di atas. Namun, usulan ini langsung ditolak oleh Supardi. Melihat tangannya yang putus itu, Supardi menggertakkan giginya dan berkata, Tidak! Bagaimana mungkin aku bertemu dengan Raja Naga Hitam dengan penampilanku yang seperti ini? Terlebih lagi, Raja Naga Hitam harus menemui tamu penting malam ini. Dia tidak berani mengganggu pertemuan di lantai atas dengan hal sepele seperti ini. Masalah ini, aku harus menyelesaikannya sendiri. Setelah memikirkannya, Supardi segera berkata, Bawa aku ke rumah sakit untuk membalut lukanya terlebih dahulu dan sembuhkan tanganku yang putus itu. Lalu kalian pergi cari para sekutu kita untuk membantu, makin banyak makin bagus. Untungnya, para ketua 9 wilayah segera membawa banyak orang hari ini. Mereka ada di dekat sini. Sedikit banyak, Supardi masih memiliki pengaruh di sini. Singkatnya, dia harus mendapatkan banyak anak buah untuk membantunya. Para anak buahnya pun terpisah menjadi 2 kelompok dan mulai melaksanakan tugas mereka masing-masing. Dirga, tunggu aku! Saat aku kembali nanti, aku akan membuatmu membayar atas perbuatanmu. Dengan api amarah di hatinya, Supardi bergegas ke rumah sakit. Di saat yang sama, berita kedatangan Dirga juga telah sampai di lantai teratas gedung Sekte Naga. Para bos dunia bawah tanah di kota Segara, yang dipimpin oleh Naga Hitam sudah berkumpul. Kali ini, Dirga tidak akan dapat lolos. Bocah itu akhirnya datang juga. Raja Naga itu bertubuh tinggi dan kekar, auranya sangat mengintimidasi. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan dengan nada dingin. Bawa dia! Suara Raja Naga Hitam mengandung otoritas sehingga membuat para bawahannya yang datang untuk melapor ketakutan hingga berkeringat dingin. Dengan tubuh yang gemetaran, mereka berkata, Raja Naga Hitam, bocah itu bilang Tuan harus turun untuk menemuinya.